Oh iya, sudah. Oke, nanti untuk melanjutkan itu bagaimana? Oh ini ya. Ini di pertemuan kedua ya Pak? Pertemuan kedua. Oke, berarti awalnya kalau kaitannya dengan diferensiasi konten sudah ya Pak ya, di pertemuan 1 ya. Berarti ini kan masuk pada diferensiasi proses. Panjenengan nanti kan membagi dalam satu kelas menjadi berapa kelompok? 3 kelompok. 3 kelompok. Nah, ini ya Mas Pak, ini diferensiasi proses ditambah kayaknya sudah masuk ke produk. Iya. Gitu. Ini sementara baru prosesnya dulu. Tapi anak sudah mungkin maju ke depan Pak? sudah evaluasi awal tapi belum sampai ke penilaian. Belum ke penilaian ya, tapi mencoba. Iya. Berarti sudah masuk pada produk Pak ya. Jadi nanti ada 2 diferensiasi, proses dan produk. Terus untuk KSE-nya nanti ada di kegiatan pendahuluan atau di kegiatan itu? Untuk Bisa iya. di intinya aja. Oh di inti saja ya. Nanti sebelum anak tampil gitu Pak. Oke. Ini panjenengan mau menggunakan yang stop atau menggunakan yang model ini apa? Yang stop. Itu stop ya, stop jeda itu Pak ya. Jadi sukses Pak Tuti. Sampai ketemu besok. Berarti sementara sudah teratasi dengan penambahan latihan dan lebih lanjut lagi membentuk tim khusus untuk membuat gerakannya berarti ya secara berinteraksi lewat YouTube. Minimal satu aja, salah satu apanya? Mewarnainya, pembagiannya atau bagaimana? Menentukan warna yang pas dengan tema apa yang bisa di. Terus untuk pembagian sketnya mungkin ada satu siswa atau ada beberapa gabungan gitu menentukan sketnya gambar. Oke. 2, 3. Bendera negeriku berkibarlah, engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangat.
boleh tersenyum tetapi giginya tidak kelihatan. Boleh senyum. 3, 4. Sekali lagi, tarik nafas dalam 4 hitungan. 1, 2, 3. Tahan sebentar, keluarkan santai dalam 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Oke.
hal apa saja yang kalian dapatkan. Perwakilannya minimal 1 dari kelompok audio. Siapa? Yang kalian dapatkan apa di pembelajaran ini? Satuannya siapa? Bisa membedakan antara suara satu dan suara yang kedua. ya. Dalam kelompoknya kalian mendapatkan apakah dengan perbedaan suara itu? Perlu bagaimana? Terus kompak. Harus kompak. Untuk kompaknya itu perlu Kerjasama. kerjasama. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok audio. Kemudian untuk kelompok visual. Di kelompok kalian, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Salah satu, Kreativitas dan kerjasama sangat penting. kreativitas dan kerjasama. Nah, ini sangat menentukan dalam proses pembuatan visualnya. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah kelompok kinestetik. Kerjasamanya sama kompaknya harus ditingkatkan. Salah satunya dengan cara bagaimana? Menambah apa tadi? Waktu latihan baik di sekolah maupun di rumah. Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini semuanya sudah merasakan semuanya bahwa materinya adalah menyanyi bersama. Di sini kita membutuhkan apa? Kerjasama dan kreativitas semuanya, baik di audio, visual maupun kinestetik. Semuanya harus bisa menjalin sebuah kerjasama. Dalam kerjasama dibutuhkan apa? Yo sabar dalam berprosesnya. Harus apa? Tidak boleh menang sendiri. Harus bisa mengalah. Oh, gerakannya sini, menghargai pendapat teman dan sebagainya. Termasuk visual juga warna ini dan sebagainya. Kita berdua bersama-sama, kita bersama-sama membaca negara kami. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Budi menindaklanjuti observasi kelas kemarin, Pak. Apa yang Bapak rasakan? Kesan apa ini dari adanya observasi kelas kemarin, Pak? Yang jelas saya merasa senang sekali karena ada sesuatu hal yang baru terkait dengan proses pembelajaran, Ya. terkait dengan saya juga bersama siswa-siswi di kelas. Jadi nanti lebih membawa semangat yang baru, mungkin seperti itu. Begitu Pak ya, Pak ya. Rasanya jadi dengan adanya observasi kelas kemarin itu akan membawa Pak Bogi akan lebih ada perubahan lagi Pak ya, dan lebih baik lagi nanti seperti itu. Nah, sebelum melaksanakan observasi kelas itu kan ada observasi ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak menyampaikan bahwa dalam pengelolaan kelas itu utamanya di situ Bapak itu masih dalam skala antara skala 1 sampai 100. Ini ada di skala 70 ya Pak ya. Misalnya seperti itu. Sekitar 70 ya. Nah, selanjutnya Bapak kan meminta saya untuk mengobservasi kelas utamanya pada pengelolaan kelasnya itu. Nah, setelah melaksanakan pengelolaan kelas yang ada pada observasi kemarin ini, posisi Pak Bogi ini ada di skala berapa ya Pak? Untuk sementara masih di 70. Masih di skala 70 ya Pak? Masih di 70. Kira-kira apa yang menjadi kendala dan harus diperbaiki atau mungkin ditingkatkan ini dari Pak Bogi?
Yang jelas konsentrasi siswa ada yang kurang, jadi ketika saya dampingi pada kelompoknya masing-masing mungkin perhatiannya bisa penuh. Namun demikian ketika saya berpindah ke kelompok yang lain, ada beberapa siswa yang ada semacam bermain sendiri atau kurang kerjasama bersama temannya. Terus selain itu mungkin ada lagi Pak, jadi kalau melihat dari ini tadi di kegiatan intinya Pak ya? Iya. Atau pendahuluan? Di kegiatan intinya. Di kegiatan inti tadi Pak Budi menyampaikan ada pada saat anak berkelompok terus dibimbing, itu kelompok kecil Pak ya? Iya, kelompok kecil. Kelompok kecil ada pembimbingan, di situ anak awalnya konsentrasi penuh. Setelah panjenengan itu pindah dari kelompok misalkan aja visual ke kelompok kinestetik misalkan seperti itu, ini ada beberapa anak pada kelompok yang awal misalkan aja di kelompok visual tadi, ini ada yang beberapa yang tidak konsentrasi seperti itu Pak. Nah seperti itu. Ini tadi kalau melihat dari kendala-kendala itu apa ini Pak? Mana yang kira-kira sekiranya bisa Bapak lakukan misalkan aja? Mungkin ada solusi kalau seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya saya menginginkan ada semacam penggalian lagi terkait dengan teman-temannya nanti yang akan menjadikan tenaga ahli dan nanti menjadi tutor sebaya di kelompok kecil seperti itu. Jadi nanti yang bisa memaksimalkan pada kerja kelompok kecil. Ini jadi dari kendala-kendala tadi Bapak akan mencoba itu dengan mengelompokkan anak ditambah lagi dengan tim ahli, tenaga ahli Pak ya? Iya, tenaga ahli. Jadi atau mungkin tutor sebaya Pak ya di sini. Iya. Jadi itu nanti dari tutor sebaya itu diambil dari mana Pak? Untuk tim ahlinya. Tim ahlinya diambilkan dari teman-temannya. Jadi nanti ada yang istilahnya dalam pengelompokan awal itu nanti akan dipetakan dulu data. Jadi mungkin itu nanti akan disebarkan pada kelompok-kelompok kecil secara merata. Jadi nanti insya Allah saya pengen nanti bisa lebih baik dalam capaian pembelajaran. Oh gitu Pak ya. Jadi kalau dari kendala tadi salah satunya Bapak akan melakukan mencoba mengelompokkan lagi berdasar, tapi tetap mengambil dari tutor sebaya atau tim ahli tadi Pak ya. Iya. Itu diambil dari yang visual, musik atau kinestetik Pak ya? Oh, itu terutama pada yang kinestetik dan visual. Oh, yang menjadi kendala Pak ya? Iya. Oh, jadi kinestetik dan visual yang belum maksimal yang pada waktu observasi kemarin. Jadi itu yang perlu ditingkatkan lagi. Saya juga perlu belajar lagi. Oh iya. Proses belajar. Untuk pengelompokannya, utamanya pada pemilihan anak-anak yang menjadi tutor sebaya itu diambilkan dari anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, auditori atau yang ini Pak, visual. Kita fokuskan juga pada yang sebetulnya pada audio dulu, kemudian untuk kelompok-kelompok yang keduanya nanti akan lebih fokus pada kelompok visual, berarti kita fokuskan ke visual, serta yang kinestetik juga kita fokuskan ke kinestetik. Namun demikian secara keseluruhan untuk audionya ini sudah tidak bermasalah. Jadi nanti jadi ini nanti bisa dibagi secara merata, jadi membantu yang audio, konten audio. Baik. Terus untuk pengembangan lainnya, Bapak mau mengembangkan apa Pak selain dengan tutor sebaya ini? Untuk pengembangan selanjutnya nanti di pertemuan ketiga yang jelas pengelompokan berdasarkan tim ahli tadi tutor sebaya, kemudian yang berikutnya akan menambah wawasan dengan
teman-teman sejawat baik MGMPS maupun MGMP Seni Budaya Kabupaten. Kemudian kedepannya harapan saya juga mengadakan pagelaran di sekolah, itu nanti rencananya di semester 2 atau di akhir tahun ajaran. Seperti itu Pak. Ini kalau berdasarkan hasil observasi tadi Pak ya, jadi ini Bapak ada kendala itu utamanya, jadi ini di bagian pengelompokan anak yang sekarang panjenengan nanti di pertemuan berikutnya itu akan menambah tim ahli ya dari masing-masing kelompok itu agar lebih berperan, terus lebih diharapkan anak-anak akan lebih konsentrasi dan kreatif Pak ya. Nah seperti itu. Selanjutnya nanti dari kegiatan itu Bapak nanti ada presentasi juga Pak ya, mempresentasikan ke depan, termasuk juga ada pengembangan di situ. Nah, berdasarkan hasil dari observasi yang kemarin Pak ya, wah ini sangat luar biasa sekali nih kalau melihat dari apa yang Pak Gogi laksanakan, mulai dari awal kita mengenalkan RPP berdiferensiasi, KSE, hingga Pak Gogi mencoba membuat RPP-nya dan melaksanakan di kelas 7C Pak ya? 7C. Terus pelaksanaannya itu di pertemuan kedua Pak ya? Di pertemuan kedua di mana Pak Gogi kalau melihat dari persiapan mengajarnya ini juga sudah oke. Terus melihat dari hasil ini utamanya pada alur RPP-nya juga sudah jelas ya, keterlibatan siswanya itu aktif. Nah ini termasuk juga kalau melihat dari modelnya sebenarnya kan mengambil dari model kooperatif learning Pak ya. Ya jadi bagaimana anak-anak lebih berkolaborasi di situ, metodenya menggunakan kolaborasi. Nah yang terakhir ini pada pengelolaan kelasnya Pak ya, di mana pengelolaan kelas Pak Gogi kan sebenarnya sudah mengenalkan pembelajaran diferensiasi, mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, walaupun itu belajarnya di seni musik, tetapi anak-anak itu juga sudah dari anak-anak yang memiliki kompetensi visual itu terfasilitasi juga, yang di seni tari juga terfasilitasi juga. Jadi di situ tampak. Nah, ini ada tampaknya di situ. Tapi ada beberapa kendala Pak tadi ya Pak ya. Jadi pada saat panjenengan itu membimbing, nah itu kelompok kecil itu ada ditemukan beberapa anak yang kurang konsentrasi pada saat dibimbing itu konsentrasi penuh. Tapi pada saat Pak Gogi itu pindah di kelompok lainnya untuk membimbing pada kelompok kecil lainnya, ini yang ada beberapa anak yang belum konsentrasi penuh. Nah, langkah Pak Gogi dengan cara menggunakan tutor sebaya tadi ya, tutor sebaya itu tadi. Dengan cara seperti itu diharapkan Pak Gogi nanti di pembelajaran yang ketiga itu akan meningkat. Dan dari awal skala 70 Pak ya tadi ya, dari skala awal itu 70, setelah diobservasi masih stagnan di 70. Nah ini pengennya Pak Gogi itu meningkat di skala berapa Pak? Dari angka 1 sampai 100? Paling tidak nanti saya mengharapkan bisa ke 80. Jadi paling tidak ke 80 dan nanti memang diferensi yang ini menurut saya sesuatu yang baru, tapi saya juga senang dan anak-anak nanti bisa mengembangkan sesuai dengan minatnya masing-masing dan bisa maksimal sesuai dengan target saya. Sesuai target ya Pak ya. Nah, tolak ukurnya itu seberapa ya Pak? Jadi untuk menunjukkan bisa mencapai angka 80 dan ini tolak ukur Bapak itu apa yang menjadi tolak ukur? Sementara kalau yang di capaian 70 itu keterlibatan atau keaktifan siswa ketika saya dampingi tadi itu bisa penuh, ketika saya tinggal itu sudah ada beberapa temuan anak-anak yang kurang konsentrasi pada kerja kelompoknya. Jadi harapannya saya nanti ketika di tutor sebaya semuanya sudah bisa
aktif secara penuh, Iya. baik saya dampingi maupun tidak secara kelompok kecil. Diharapkan seperti itu Pak ya. Itu sudah saya anggap berhasil, itu sudah mencapai Terus kalau melihat dari kegiatannya ini siapa saja yang kira-kira ini yang mendukung Bapak dalam kegiatan pembelajaran ini untuk peningkatan di angka 80 ini, maunya di angka 80 bisa sampai 100 Pak. Yang jelas peran siswa yang pertama, kemudian yang kedua nanti kalau perlu kami atau saya juga perlu belajar lagi dengan teman sejawat, baik MGMPS maupun makan yang lain. Seperti itu. Terus dalam menggali yang terkait dengan peran siswa. Nah, peran siswa Pak ya dalam pembelajaran ini kalau saya amati kemarin kan Pak Gogi itu sangat bagus sekali ini dalam kegiatan di akhir Pak pada refleksinya. Di refleksi Bapak itu menyampaikan kepada anak-anak kesulitan-kesulitan apa yang menjadi kendala anak secara kelompok Pak ya, secara kelompok akhirnya anak-anak itu terbuka untuk menyampaikan kendalanya seperti ini dan Pak Gogi menyampaikan kembali adakah solusinya. Jadi solusi ternyata dikembalikan juga ke siswa. Siswa menyampaikan seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang misalnya saja muncul harus latihan Pak, harus latihan intens, termasuk juga bagaimana latihannya tidak hanya di dalam pembelajaran saja tetapi juga di luar pembelajaran seperti itu. Hal-hal ini yang sekiranya sangat meningkatkan sekali loh Pak dalam pengelolaan kelas Bapak. Nah, terus Bapak tadi menyampaikan juga pengembangannya yang terkait dengan kedepannya selain itu dengan tutor sebaya juga dengan ini Pak ya mau mengadakan pergelaran atau apa ya Pak ya? Oh iya, pergelaran. Pergelaran ya Di sekolah. Di sekolah. Itu nanti yang menjadi daya dukung siapa saja Pak selain dari murid-murid Bapak? Itu nanti juga bisa saya ingin mencoba bersama rekan sejawat untuk pengajar kelas 8. Jadi tidak hanya kelas 7, nanti kelas 8 bahkan nanti kelas 9 bisa nanti berkolaborasi mengadakan sebuah pagelaran dan pameran. Seperti itu. Terus kapan itu Pak mau dilaksanakan? Kalau bisa semester depan besok atau akhir tahun ajaran sebelum saat kelas 9. Gitu Pak ya. Dari rangkaian kegiatan ini apa yang bisa Bapak raih ke depannya? Yang paling utama adalah dalam proses pembelajaran seperti ini, yang utama adalah keaktifan dan kerjasama. Kerjasama ya, kolaborasi Pak. Semoga saja keaktifan kerjasama termasuk juga dalam pembelajaran Bapak yang mengenalkan pembelajaran diferensiasi, KSE-nya sudah muncul juga Pak ya kemarin ya menggunakan jeda ya, nah stop. Nah ini sangat bermanfaat juga untuk anak didik Bapak, termasuk juga saya banyak belajar loh Pak dengan adanya observasi kelas ini. Saya bisa belajar bagaimana utamanya pada refleksi Bapak menyampaikan ke anak-anak di mana anak-anak akhirnya muncul solusinya dan saya juga ingin melaksanakan juga di kelas saya. Suatu saat mungkin bisa juga Bapak bisa berkunjung di kelas saya Pak. Nah, kita bisa saling berbagi untuk observasi kelas. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini Pak ya.